ini kita akan membahas mengenai panic disorder atau gangguan panik. DSM-5 alias Manual Diagnostik Gangguan Mental edisi kelima mengklasifikasikan gangguan panik sebagai bagian dari spektrum gangguan kecemasan. Gangguan panik adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan episode berulang dan tak terduga dari serangan panik yang intens. Serangan panik ini memicu ketakutan dan kecemasan yang luar biasa, disertai dengan berbagai gejala fisik dan mental. Penyebab pasti gangguan panik belum diketahui. Dari segi genetika, riwayat keluarga dengan gangguan panik atau gangguan kecemasan lainnya disebut-sebut sebagai salah satu pemicu. Selain itu, kelainan pada neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin juga dapat berkontribusi terhadap gangguan panik ini. Selanjutnya, stres lingkungan seperti trauma, masalah keuangan, atau hubungan yang sulit juga dapat memicu serangan. Individu dengan kepribadian neurotik atau perfeksionis mungkin lebih rentan juga terhadap gangguan panik. Penggunaan, apalagi penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau alkohol, juga dapat memicu atau memperburuk serangan. Dari segi medis, hipertiroidisme, hipoglikemia, dan beberapa masalah pernafasan juga diketahui dapat meniru gejala serangan panik. Menurut DSM-5, seseorang didiagnosis mengalami gangguan panik ketika dia mengalami 2 atau lebih serangan panik yang tidak terduga yang berasal dari situasi yang jelas tidak berbahaya. Ketakutan atau kekhawatiran yang signifikan minimal 1 bulan tentang kemungkinan serangan panik lagi, serta perubahan perilaku yang signifikan terkait dengan serangan panik atau antisipasinya terhadap serangan panik, misalnya menghindari tempat atau situasi yang dianggap memicu serangan panik. Serangan panik sendiri yang merupakan ciri khas gangguan panik ditandai dengan minimal 4 dari 13 gejala berikut yang muncul tiba-tiba dan mencapai puncaknya dalam waktu 10 menit, yaitu jantung berdebar-debar, nyeri dada, sesak nafas, pusing atau rasa ingin pingsan, menggigil atau berkeringat, tremor, mual atau muntah, perut kembung, merasa seperti tercekik, perasaan takut mati, perasaan terlepas dari diri sendiri atau realitas, ketidakmampuan berpikir jelas atau berkonsentrasi, serta ketakutan kehilangan kendali atau menjadi gila. Gangguan panik merupakan kondisi yang cukup umum dengan prevalensi global sekitar 1-3% orang dewasa. Di Indonesia, data prevalensi yang spesifik belum tersedia, namun diperkirakan tidak jauh berbeda dari angka global. Gangguan panik dapat memiliki dampak signifikan pada kehidupan individu, termasuk gangguan aktivitas sehari-hari. Ketakutan akan serangan berulang dapat menyebabkan penderitanya menghindari situasi tertentu, seperti tempat ramai, transportasi umum, atau berbicara di depan umum. Kecemasan dan ketakutan yang terkait dengan gangguan panik juga dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga dan teman. Gangguan panik juga memungkinkan penderitanya menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk meredakan kecemasan yang dapat menyebabkan kecanduan. Gangguan panik yang tidak diobati dapat meningkatkan risiko depresi. Dalam kasus yang parah, gangguan panik dapat meningkatkan risiko pemikiran atau upaya bunuh diri. Gangguan panik juga dapat berdampak pada orang-orang di sekitar penderita. Keluarga atau teman mungkin merasa cemas dan takut ketika melihat orang yang mereka cintai mengalami serangan panik. Ketakutan dan penghindaran yang terkait dengan gangguan panik dapat mengubah dinamika keluarga dan menyebabkan ketegangan. Satu lagi yang perlu disadari, pemberian dukungan kepada orang yang mengalami gangguan panik juga dapat menguras emosi dan waktu. Dan hal ini jika tidak diwaspadai serta ditangani dengan baik, akan berdampak pada kondisi kesehatan fisik dan mental individu yang ada di sekitar penderita. Jika Anda mengalami gejala gangguan panik, penting untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater yang qualified. Semakin dini Anda mencari bantuan, semakin cepat Anda dapat memperoleh pengobatan yang efektif dan mulai menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan bebas kecemasan. Jika Anda mengunjungi dokter, Anda akan mendapatkan obat-obatan seperti Selective Serotonin Reuptake Inhibitors dan Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors untuk membantu meredakan gejala kecemasan dan depresi yang terkait dengan gangguan panik. Selain itu,
Obat-obatan seperti benzodiazepin dapat digunakan untuk meredakan gejala serangan panik akut. Namun penggunaannya harus dibatasi karena berisiko kecanduan. Dari segi psikoterapi, CBT alias terapi kognitif dan perilaku terbukti sangat efektif dalam membantu individu mengelola kecemasan dan mengurangi frekuensi dan keparahan serangan panik. CBT membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang berkontribusi pada kecemasan mereka. Teknik-teknik relaksasi seperti meditasi, pernafasan dalam, dan yoga juga dapat membantu individu menenangkan diri selama dan setelah serangan panik, serta mengurangi kecemasan secara keseluruhan. Selain itu, usahakan perubahan gaya hidup. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda dapat membantu meningkatkan mood, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan menghindari makanan olahan, kafein, dan alkohol juga dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kurang tidur dapat memperburuk gejala kecemasan, jadi pastikan untuk mendapatkan 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam. Hindari kafein dan alkohol yang dapat memperburuk kecemasan dan mengganggu tidur Anda. Buatlah jadwal dan pelajari cara memprioritaskan tugas untuk mengurangi stres. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menambah stres Anda. Selanjutnya, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda sukai dan yang membantu Anda merasa rileks dan bahagia. Bergabunglah dengan kelompok dukungan. Berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki gangguan panik dapat membantu Anda merasa tidak sendirian dan mendapatkan dukungan yang tepat. Berbicaralah dengan orang-orang yang Anda percayai tentang apa yang Anda alami. Dukungan sosial dapat membantu Anda merasa lebih baik. Manfaatkan teknologi untuk membantu Anda. Sekarang ini ada banyak aplikasi meditasi yang tersedia yang dapat membantu Anda belajar dan mempraktikkan teknik relaksasi. Aplikasi pelacakan kecemasan juga dapat membantu Anda melacak gejala Anda dan mengidentifikasi pemicu serta memantau kemajuan Anda. Satu hal lagi, ada banyak buku swadaya yang tersedia yang menawarkan tips dan strategi untuk mengatasi kecemasan dan gangguan panik. Baca dan praktekkan pasti berguna untuk Anda. Sebagai orang terdekat seperti keluarga, teman, atau pasangan, Anda dapat memainkan peranan penting untuk membantu orang yang Anda cintai dengan gangguan panik. Pertama, luangkan waktu untuk memahami apa itu gangguan panik, gejalanya, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang yang Anda sayangi. Semakin banyak Anda tahu, semakin baik Anda dapat mendukung mereka. Tawarkan dukungan dan empati. Biarkan orang yang Anda sayangi tahu bahwa Anda ada untuk mereka dan bahwa Anda peduli. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi saat mereka menceritakan pengalaman mereka. Validasi perasaan mereka dan akui bahwa gangguan panik adalah kondisi nyata yang dapat membuat hidup mereka sulit. Hindari meremehkan kekhawatiran mereka. Ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa pemulihan adalah mungkin terjadi. Saat orang yang Anda sayangi mengalami serangan panik, bantu mereka tetap tenang dan fokus. Gunakan teknik relaksasi seperti pernafasan dalam atau meditasi bersama mereka. Bantu mereka mengalihkan perhatian dari serangan dengan berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Hindari memberi mereka kafein, alkohol, atau nikotin karena zat-zat ini dapat memperburuk kecemasan. Jika serangan panik sangat parah, bantu mereka mencari bantuan medis profesional. Anjurkan orang yang Anda sayangi untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater yang bermutu. Dampingi mereka saat menemui profesional kesehatan mental untuk pertama kali, dan juga bantu mereka mengikuti rencana perawatan yang diberikan oleh profesional. Mendukung orang yang Anda sayangi dengan gangguan panik dapat menguras emosi dan waktu. Penting untuk menjaga diri sendiri agar Anda dapat terus menjadi sumber dukungan yang kuat bagi mereka. Luangkan waktu untuk diri sendiri, untuk relaksasi dan melakukan aktivitas yang Anda sukai untuk membantu Anda merasa bahagia dan tenang. Cari dukungan dari teman, keluarga, atau kelompok pendukung untuk orang-orang yang merawat orang lain dengan gangguan panik.
Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.